Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Matius 13 ayat yang ke-13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ido alana ubain nama rupama aku majami tahut tunasida ay marnida nasida soharu di ida jala marbinige nasida soharu di bigi jala dang dia tusi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini membuka hati dan pikiran. Yesus selalu menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan kerajaannya. Tujuannya satu sebenarnya. Kalau Yesus mau menyampaikan firman itu, menyampaikan kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan dan bentuk istilah dan juga dalam bentuk gambaran. Satu yang kita lihat di situ, agar para pendengar dan manusia dan orang-orang dapat lebih cepat memahami dan mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, hampir kerajaan Allah disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Termasuk juga dalam nats ini kita lihat dengan sebuah perumpamaan, dengan sebuah istilah, bagaimana kita akan membuka pendengaran, membuka mata, dan juga sekaligus hati. Ada tujuan Yesus di sanalah soal kepekaan. Karena banyak orang melihat ada mata terbuka tapi tidak melihat. Dia seperti orang buta. Ada orang memiliki telinga tetapi tidak mendengar. Dia bisu, dia tidak mendengar. Dia, kalau kita sebut, dia budek. Artinya apa yang terjadi, saudara? Ternyata tidak ukuran bagi orang mata yang sehat, mata yang dengan jasmani yang terbuka belum tentu dapat melihat. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus menggunakan perumpamaan ini agar orang-orang percaya, termasuk kita, agar peka. Kepekaan kita akan terlihat saat kita mendengar ada keluhan, mendengar bermacam-macam berita, mendengar ada hal-hal mendengar, mungkin juga dalam hal mendengarkan cerita orang, bagaimana kemampuan kita mendengarkan orang menyampaikan keluh kesahnya kepada kita, dan sekaligus kita ada kemampuan kita bertahan agar orang yang menyampaikan keluhannya kita siap mendengar. Karena banyak orang tidak mampu mendengar. Dia hanya mampu berkata-kata, tapi dalam hal mendengar tidak ada kemampuan. Banyak orang tidak mampu mendengar, sehingga dia tidak ada kesempatannya mendengarkan sakit hati orang, keluhan orang, dan juga macam-macam dalam hal kerinduan-kerinduannya. Maka perlu kita diingatkan kepekaan kita mendengarkan suara istri, suara suami, anak-anak, tetangga, dan juga perlu kepekaan kita dalam hal saling berinteraksi mendengarkan orang lain. Dan yang kedua adalah juga dalam kepekaan kita melihat, agar kita jangan hanya sekedar kemampuan melihat, tapi di saat kita sudah melihat ada
kepekaan kita melihat dengan terbukanya hati kita, terbukanya pikiran kita, maka ada menolong, terinspirasi, tergerak hati kita, terinspirasi mau membantu. Karena banyak orang dia melihat ada yang berkekurangan, tapi sedikit pun hatinya nggak tergerak. Itu menunjukkan kerajaan Allah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita akan dengan mata yang terbuka ini, mata yang begitu cemerlang melihat, tapi tidak ada kepekaan. Ini yang mengerikan akhir-akhir ini. Mata yang terbuka tapi tertutup, buta melihat apa yang terjadi. Saudara-saudaraku, ini yang diingatkan firman Tuhan, kepekaan kita. Mari saudaraku, di sini diingatkan dengan sebuah perumpamaan. Kita pakailah panca indera yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan panca indera yang luar biasa, kita pakailah pendengaran kita untuk mendengarkan banyak orang, melihat banyak keluhan, dan juga akan memberikan yang terbaik. Mulut kita, mulut yang memberkati, dan hati kita, dan juga panca kita indera ini merupakan yang mau menyampaikan kerajaan Allah. Dan di sana akan terlihat bahwa tubuh kita, bahwa di sana Yesus menggunakan perumpamaan itu agar kita memahami makna maksud kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, pakailah panca inderamu untuk membangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami Tuhan membuka dan membuka dalam setiap situasi. Amin.